dan salihah. Bertemu kembali dengan Ustazah Amel. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ustazah akan menemani pembelajaran anak-anak di rumah dengan halaqah Al-Quran pada subtema minggu ini, yaitu binatang ciptaan Allah dengan tema binatang darat. Hal ini diambil dari landasan tauhid dalam Quran surah Asy-Syams ayat 13 sampai ayat 15. Disimak baik-baik ya, Ustazah akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha, yang artinya, lalu Rasul Allah Shaleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan Dia tidak takut terhadap akibatnya. Shadaqallahul Adzim. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan arti dari ayat 13 sampai ayat 15, Ustazah akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surah Asy-Syams. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab diturunkannya surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini tergolong surah Makkiyah. Di dalamnya terdapat 15 ayat. Kemudian surah Asy-Syams ini yaitu surat ke-61 di dalam Al-Quran. Tujuan utama surah ini diturunkan yaitu kita dianjurkan untuk senantiasa melakukan berbagai macam kebaikan dan menjauhi atau menghindari segala macam keburukan. Tersebut ditetapkan di dalam surah Asy-Syams ini dengan berbagai macam sumpah yang di dalamnya itu menguatkan agar manusia itu mencapai tujuannya. Sebab jika tidak, mereka terancam mengalami bencana sebagaimana yang sudah dialami oleh kaum-kaum sebelumnya. Nah, pada ayat 13 sampai dengan ayat 15 itu menjelaskan tentang pembangkangan kaum Samud yang menyembelih unta yang mereka minta supaya keluar dari batu. Padahal dari ayat tersebut Nabi Shaleh sudah berpesan agar mereka menjaganya dan memberinya minum. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan di ayat 13. Lalu Rasul Allah Shaleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Maksudnya pada ayat ini Nabi Shaleh itu berkata kepada kaum Samud, biarkanlah unta Allah itu makan di bumi Allah, dan jangan kalian larang unta itu untuk minum pada hari tersebut. Pada ayat ini Nabi Shaleh menganjurkan kaum Samud untuk memberikan makanan kepada unta dan memberikan minuman. Nah, kemudian dilanjut ayat 14. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Nah, pada ayat 14 ini kaum Samud tidak
mengerjakan perintah Nabi Soleh. Kemudian mereka mendustakan ancaman Nabi Soleh dengan menyembelih unta tersebut. Lalu akibat dari dosa-dosa mereka tersebut, Allah langsung menimpakan azab kepada mereka, yaitu Allah membinasakan dan meratakan negeri mereka dengan tanah. Kemudian ayat 15, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Nah, maksud dari ayat 15 ini, Allah tidak akan pernah khawatir terhadap akibat dari tindakan yang dilakukannya dengan menimpakan hukuman kepada mereka atau kaum Samud, karena hal itu adalah balasan dari Allah karena kaum Samud tidak menjalankan perintah Nabi Soleh. Nah, inti dari surah Asy-Syams ayat 13 sampai dengan ayat 15, kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga, melindungi, serta merawat binatang yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya tentang menyayangi binatang, yaitu la'anallahu man mathala bil hayawan. Artinya Allah melaknat orang-orang yang menyakiti binatang. Jadi intinya kita harus senantiasa menyayangi binatang. Kalau tidak suka dengan binatang tersebut, setidaknya kita tidak menyiksanya. Nah, demikian penjelasan dari surah Asy-Syams ayat 13 sampai dengan 15. Semoga kita semakin istiqomah mentadabburi Al-Quran dan dapat memetik hikmahnya. Nah, sekian dulu dari Ustazah. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.